Shalom saudara, welcome back to the darkness of Catholicism. Di video ini saya akan kembali share kepada kalian sebuah kesaksian tentang mengapa seseorang meninggalkan gereja Katolik Roma. Saudara, nothing personal. Ini nggak ada urusan pribadi. Saya cinta orang Katolik. Saya cinta umat Katolik. Manusia-manusia yang beragama Katolik saya cinta, saya doakan mereka. Tetapi saya juga cinta kebenaran firman. Saya cinta kebenaran yang saya yakini. Karena itu berdasarkan pada firman Tuhan. Dan kebenaran itu hari-hari ini terus-menerus tanpa henti diserang oleh seorang Romo Katolik. Saya melihat serangan-serangannya selalu bolak-balik terfokus pada perbedaan-perbedaan institusional yang sebenarnya kalau ditinjau itu nggak ada efeknya untuk kekristenan yang sebenarnya berakar kuat pada firman Tuhan. Tetapi itu juga berpotensi untuk mengalihkan perhatian orang dari Injil kepada yang bukan Injil. Coba kalian lihat semua serangan-serangan orang-orang Katolik kepada Protestan. Selalu itu seperti menampakkan kebanggaan mereka atas Katolisisme, ya, atas sistem mereka, hierarki mereka. Itu yang mereka banggakan dan mereka banding-bandingkan dengan Protestan. Serangan mereka selalu lihat Protestan 60.000 denom, kami satu. Bolak-balik di situ teman-teman, ya. Dan semua itu menunjukkan bahwa apa yang mereka banggakan sebenarnya bukan Injil, tapi sistem kepercayaan mereka. Nah, kita orang Protestan, kita nggak bisa berbangga memang untuk hal-hal yang seperti apa yang mereka banggakan. Karena nggak penting juga. Yang kita banggakan adalah Injil. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Coba suruh Allegro berbicara tentang Injil, nggak bisa dia. Dia mau bicara apa tentang Injil? Injil Katolik Roma itu bukan Injil, saudara. Itu bukan kabar baik, sama sekali bukan kabar baik. Kabar baik itu seperti apa yang kita percaya dalam Protestan. Bahwasannya kita ini orang berdosa, tidak layak, tapi Allah yang begitu besar menganugerahkan keselamatan kepada kita, memberikan kita iman oleh karya Roh Kudus yang melahirbarukan kita. Sehingga karena kita lahir baru, kita dipimpin untuk hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebaikan. Sehingga segala perbuatan kita, segala aktivitas agama kita, itu kita lakukan bukan untuk mendapatkan keselamatan, tapi untuk kita menyatakan syukur atas keselamatan. Beda dengan Katolik Roma, ya, rahmat itu hanya menjadi sebagai tali yang tergantung dan orang-orang ini harus lompat, harus berusaha untuk mencapai keselamatan itu. Tetap ada bagian dari mereka yang harus mereka lakukan untuk bisa mencapai keselamatan itu. Which is itu juga yang dipercaya oleh agama-agama lain termasuk Islam. Allah memberi rahmat kepada mereka, mereka harus mengerjakan supaya bisa selamat. Nah, kekristenan, Injil tidak seperti itu. Kita 100% diselamatkan hanya oleh kasih karunia. Dan itu kita terima hanya oleh iman. Dan iman itu berdasar pada kitab suci yang hanya itu saja, hanya kitab suci saja yang tidak bisa salah. Itu dasar yang paling kuat kita. Ibarat rumah itu berdiri di atas batu yang kokoh. Tidak ada satu denominasi Kristen manapun yang berani berkata firman Tuhan bisa salah. Tidak ada. Jadi itu dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Nah, saudara-saudara, jadi itu. Saya tidak ada urusan pribadi dengan Katolik Roma. Saya cinta kebenaran dan saya ingin mempertahankan apa yang saya yakini benar. Saya ingin menyeimbangkan narasi publik di YouTube karena hari-hari ini banyak sekali orang-orang Katolik, YouTuber Katolik, bahkan Romo Katolik hari demi hari menyerang Protestantisme. Seolah-olah mau membingungkan fokus iman Kristen bukan lagi kepada Kristus, kepada Injilnya, tapi kepada hal-hal yang fana, ya, sistem dunia, hal-hal kebanggaan-kebanggaan ritual agama yang sama sekali tidak ada artinya bagi keimanan Kristen, bagi keselamatan orang Kristen. Karena kita diselamatkan hanya oleh Tuhan Yesus Kristus
oleh iman kita. Kalau ada yang mau mengatakan bahwa nggak cukup Yesus harus melalui gereja, maka dia menista Injil Kristus. Karena sejatinya gereja adalah mereka yang menerima keselamatan. Tidak pernah gereja menjadi jalan untuk orang mendapatkan keselamatan. Malah gereja adalah komunitas yang sudah menerima keselamatan hanya melalui Kristus. Oke, jadi saya kembali akan menyatakan kepada kalian apa yang menjadi sharing atau kesaksian dari seseorang. Orang ini bernama Audrey. Ya, dia menulis kesaksian ini itu pada tanggal 31 Oktober, ya, pas di hari reformasi di tahun 2021. Begini kesaksiannya. Hari ini adalah peringatan 504 tahun reformasi Protestan. 504 tahun yang lalu Martin Luther atas kehendak Tuhan melakukan 95 tesis di sebuah pintu dan tanpa disadari memulai sebuah gerakan yang mengubah agama Kristen selamanya. Hari ini penting karena saya lahir dan dibesarkan di gereja Katolik Roma. Meskipun saya tidak taat seperti ibu atau kakak perempuan saya, menjadi seorang Katolik Roma adalah inti dari identitas saya. Oleh karena itu, ketika Tuhan dengan murah hati menyelamatkan saya melalui sebuah studi Alkitab Protestan, saya menahan diri untuk meninggalkan gereja Katolik Roma. Saya ingin menghadiri gereja Protestan, tetapi tidak sanggup meninggalkan tradisi keluarga saya. Jadi saya tidak dibaptis sebagai orang percaya baru. Saya tetap menjalankan ritual Katolik seperti Rabu Abu dan menghadiri misa pada Paskah dan Natal. Saya bahkan berpikir untuk berpartisipasi dalam kebaktian Protestan Minggu pagi dan misa Minggu atau Sabtu malam. Inisiatif cemerlang ini berlangsung sekitar seminggu. Namun, yang mengejutkan saya dan membuat keluarga saya kecewa, saya akhirnya meninggalkan gereja Katolik Roma untuk selamanya. Begitu saya mulai membaca dan mempelajari firman Tuhan, saya melihat adanya ketidakkonsistenan antara kitab suci dan katekismus Katolik. Saya berkata kepada diri sendiri bahwa saya akan meninggalkan gereja Katolik Roma jika saya menemukan 10 ketidakkonsistenan. Tetapi saya tidak pernah menyelesaikan daftar itu. Semakin saya menyelidiki kitab suci dan belajar tentang Tuhan, semakin saya tidak tertarik pada gereja Katolik Roma atau membelanya. Kemudian suatu hari, saya menyadari dengan sorak-sorai kegembiraan bahwa hubungan saya dengan gereja Katolik Roma telah terputus. Saya tidak lagi menganggap diri saya seorang Katolik dan tidak merasa sedikit pun bersalah karenanya. Saya benar-benar bebas. Selama bertahun-tahun, saya telah berpikir untuk melengkapi daftar itu guna melihat apakah saya dapat menemukan 10 ajaran sesat Gereja Katolik Roma. Saya telah menuliskan 3 ajaran sesat secara resmi. Jadi untuk hari reformasi, saya akhirnya memutuskan untuk menyelesaikan daftar saya. Dan berikut adalah 10 alasan mengapa saya meninggalkan Gereja Katolik Roma dan tidak akan pernah kembali. Yang pertama, keselamatan berdasarkan jasa. Pertama dan terutama, Gereja Katolik Roma tidak mengajarkan Injil yang berdasarkan Alkitab, melainkan Injil yang berdasarkan jasa. Sementara Alkitab mengatakan kita diselamatkan oleh kasih karunia melalui iman saja. Efesus 2 ayat 8-9. Katolik Roma mengatakan kita dibenarkan oleh iman ditambah sakramen. Lihat nanti Allegro itu akan bantai ini dengan menggunakan Yakobus, surat Yakobus tentang iman tanpa perbuatan. Dia nggak tahu Yakobus sendiri itu berbicara perbuatan sebagai buah dari iman, bukan sesuatu yang ditambahkan untuk mendapatkan keselamatan. Ya, jadi iman yang sejati itu pasti melahirkan buah. Jadi Yakobus nggak bertentangan dengan Paulus. Paulus bilang oleh iman saja, cuma-cuma kasih karunia. Yakobus bilang benar itu benar. Tapi iman itu, iman yang benar, yang sungguh-sungguh menyelamatkan, adalah iman yang melahirkan perbuatan. Jadi bukan perbuatan ditambahkan bersama dengan iman untuk mendapatkan keselamatan ya, tapi perbuatan itu adalah buah dari iman yang benar. Nah kemudian, ada 7 sakramen dalam ajaran Katolik Roma. Baptisan, komuni kudus atau ekaristi, penguatan, tobat, pengurapan orang sakit, tabisan suci, dan pernikahan. Sakramen-sakramen ini tidak hanya simbolis tetapi juga benar-benar memberikan rahmat. Katekismus mereka mengatakan
Sakramen-sakramen memberikan rahmat yang dilambangkannya. Sakramen-sakramen itu efektif karena di dalamnya Kristus sendiri bekerja. Alkitab tidak pernah menyebutkan 7 sakramen atau pentingnya sakramen untuk keselamatan. Kita diselamatkan hanya oleh kasih karunia melalui iman kepada Kristus saja. Selain itu, Alkitab hanya berbicara tentang 2 tata cara, baptisan, orang percaya, dan perjamuan kudus, dan bertentangan dengan ajaran Katolik Roma. Keduanya murni simbolis. Yang kedua, Mariologi. Gereja Katolik Roma mengajarkan banyak doktrin di luar Alkitab tentang Maria. Mereka mengatakan Maria dilahirkan tanpa kodrat berdosa dan noda dosa asal, atau dikandung tanpa dosa. Ia tetap perawan selamanya, keperawanan abadi, dan setelah kematiannya, tubuh dan jiwa Maria diangkat ke surga. Ajaran-ajaran ini adalah doktrin buatan manusia tanpa sedikit pun dukungan Alkitab. Bahkan ajaran-ajaran ini bertentangan dengan kitab suci. Semua manusia dilahirkan dalam dosa, Roma 5 ayat 12 dan pasal 3 ayat 23. Dan Yesus memiliki saudara laki-laki dan perempuan, Matius 13 ayat 55 dan 56, Yohanes 2 ayat 12. Yang lebih memprihatinkan lagi adalah penyembahan berhala terhadap Maria. Kini banyak umat Katolik dengan cepat mengatakan bahwa mereka tidak menyembah Maria. Mereka hanya menghormatinya. Saya sendiri telah menjelaskan hal itu berkali-kali sebelumnya. Namun, perbedaannya tidak ada bedanya. Umat Katolik Roma menyebut Maria sebagai Ibu Tuhan, berdoa kepadanya untuk memohon perantaraan, dan memberinya status yang hampir setara dengan Kristus. Yang ketiga, kepausan. Menurut Gereja Katolik Roma, paus berasal dari garis suksesi uskup yang tidak terputus yang dimulai sejak Rasul Petrus. Suksesi apostolik ini memberikan otoritas unik kepada paus. Ia adalah Bapa Suci atau Bapa paling suci, kepala gereja, vikaris Kristus atau wakil Kristus di bumi, dan memiliki otoritas yang sama atas gereja seperti Kristus, dan juga imam besar, ya, atau paus. Nah, lebih jauh, perkataan paus tidak dapat salah ketika ia berbicara dengan penuh otoritas tentang doktrin atau masalah iman dari tempat duduknya, ex cathedra. Dengan kata lain, paus memiliki gelar dan fungsi yang sama dengan Allah Tritunggal. Hal itu jelas-jelas tidak sesuai dengan Alkitab. Kitab suci mengatakan bahwa hanya Allah yang kudus, pertama Samuel 2 ayat 2, hanya Allah Bapa yang layak disebut Bapa Kudus dan memiliki otoritas rohani yang menyertainya, Matius 23 ayat 9. Kepala gereja adalah Yesus Kristus, Efesus pertama ayat 22 sampai 23, Kolose pertama ayat 18, dan tidak ada bukti Alkitabiah untuk suksesi apostolik. Kristus adalah imam besar kita dan satu-satunya jembatan atau perantara antara Allah dan manusia. Pertama Timotius 2 ayat 5. Akhirnya, wakil atau pengganti Kristus di bumi adalah Roh Kudus. Yohanes 14 ayat 16 sampai 18. Hanya firman-Nya, kitab suci yang tidak dapat salah dan memiliki otoritas tertinggi dalam hal iman, moral, dan praktik. 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17. Yang keempat, syafaat para kudus. Gereja Katolik Roma menganjurkan umat Katolik untuk berdoa secara rutin kepada Maria dan para santo, umat Kristen yang telah meninggal yang hidup dengan kekudusan yang patut dicontoh. Banyak umat Katolik juga suka mengatakan bahwa mereka tidak berdoa kepada para santo, tetapi hanya meminta mereka untuk mendoakan mereka. Mereka menyamakannya dengan meminta seseorang di bumi untuk mendoakan kita. Tapi ini adalah perbedaan lain yang tidak ada bedanya. Dalam praktiknya, hanya ada sedikit atau tidak ada perbedaan antara doa dan apa yang mereka sebut sebagai permohonan. Hal ini tidak sama dengan doa syafaat di dunia karena Maria dan para santo sudah meninggal. Dan orang yang sudah meninggal tidak dapat mendengar kita. Mengatakan bahwa para santo yang sudah meninggal dapat mendengarkan kita menjadikan mereka Maha Tahu seperti Tuhan, yang mana itu merupakan ajaran sesat. Ketika Yesus mengajarkan para pengikutnya cara berdoa, ia mengarahkan doa-doanya kepada Allah Bapa dan tidak pernah mengajarkan mereka untuk berdoa atau berbicara kepada orang yang sudah meninggal di surga. Selain itu,
kita sudah memiliki seorang pendoa syafaat di surga yang berdoa bagi kita, Yesus Kristus. Ibrani 7 ayat 25. Bahkan jika orang mati dapat memohon kepada Tuhan atas nama kita, Tuhan tidak akan mendengarkan mereka lebih dari anaknya sendiri. Amin, amin, amin. Betul ya? Betul. Jadi, praktik tersebut tidak alkitabiah dan tidak berguna. Dengan Roh Kudus yang menjadi perantara bagi kita di bumi, Roma 8 ayat 26-27, dan anak Allah yang menjadi perantara bagi kita di sorga, kita tidak membutuhkan orang-orang kudus. Ya, amin, amin. Yang kelima, penyembahan berhala. Ibadah Katolik Roma penuh dengan penyembahan berhala. Selain pemujaan kepada Maria dan perantaraan para santo, Gereja Katolik Roma juga menggunakan patung, ikon, dan gambar selama misa dan menganggapnya penting untuk ibadah. Saya bahkan pernah melihat mereka membungkuk di hadapan patung-patung itu dalam doa. Praktik ini jelas-jelas menentang perintah kedua yang melarang kita membuat patung atau membungkuk di hadapannya. Keluaran 20 ayat 4, Ulangan 5 ayat 8. Lebih jauh, Gereja Katolik Roma juga telah mengubah 10 perintah untuk membenarkan praktik mereka yang tidak sesuai dengan Alkitab. Dalam Katekismus Katolik, perintah kedua dikaitkan dengan perintah pertama dan seringkali diabaikan atau dihilangkan, sedangkan perintah terakhir dibagi menjadi 2. Saya tidak akan pernah melupakan keterkejutan saya ketika mengetahui hal ini. Meskipun saya dibesarkan di gereja, saya mendengar perintah kedua untuk pertama kalinya ketika saya berusia 23 tahun. Wow, ya saudara-saudara, kalian harus baca Alkitab ya. Teman-teman Katolik, baca Alkitab. Baca, please ya. Jangan takut saudara-saudara ya. Percayalah, ketika mau baca Alkitab, berdoa dengan rendah hati. Tuhan, saya rindu mengetahui kebenaran firman. Biarlah rohmu yang kudus, biarlah kasih-Mu yang besar menganugerahkan saya pengertian, pemahaman yang benar tentang firman. Baca ya. Yang keenam, api penyucian, purgatorium. Api penyucian adalah tempat orang percaya yang telah meninggal pergi untuk menyucikan diri dan menebus dosa-dosa mereka, sehingga mereka dapat masuk surga. Gereja Katolik Roma mengklaim bahwa perjalanan ke api penyucian diperlukan karena beberapa orang percaya mungkin masih punya dosa-dosa ringan, dan tidak ada yang najis dapat masuk surga. Ibrani 12 ayat 14. Meskipun benar bahwa orang yang tidak benar tidak akan masuk kerajaan Allah, 1 Korintus 6 ayat 9-11, api penyucian bukanlah solusinya. Kitab suci tidak mengajarkan tentang tempat seperti itu. Itu adalah ciptaan murni Gereja Katolik Roma, dan itu adalah ciptaan yang jahat karena meremehkan karya penebusan Kristus di kayu salib. Yesus telah menanggung hukuman atas dosa-dosa kita, dan orang-orang percaya tidak lagi berada di bawah kutukan apapun. Roma 8 ayat 1. Kematiannya adalah pembayaran yang cukup. Ibrani 7 ayat 27. Dan darahnya adalah pembersihan yang memadai. 1 Yohanes 1 ayat 8. Ya, jelas ya. Yang ketujuh, pengakuan dosa dan penebusan dosa. Gereja Katolik Roma memerintahkan umat Katolik untuk mengakui dosa mereka kepada para pastor dan kemudian melakukan tindakan-tindakan yang mengungkapkan penyesalan atas dosa-dosa mereka. Penebusan dosa biasanya berupa pembacaan doa seperti doa Bapa Kami dan Salam Maria beberapa kali atau berpuasa. Hal ini juga tidak sesuai dengan Alkitab. Praktik penebusan dosa tidak ada dalam kitab suci. Alkitab tidak mengharuskan kita untuk mengakui dosa-dosa kita kepada siapapun, tetapi hanya kepada Tuhan. Dan para imam tidak punya wewenang untuk mengampuni dosa-dosa kita atau memberitahu kita cara menebus dosa-dosa kita. Yang lebih penting, kita tidak akan pernah bisa mendapatkan pengampunan Tuhan atau menebus kesalahan-kesalahan kita dengan cara kita sendiri. Perbuatan-perbuatan kita yang terbaik bagaikan kain-kain kotor di hadapannya. Yesaya 64 ayat 6. Hanya melalui pekerjaan Kristus, jasa Kristus yang sempurna, kita dapat menerima pengampunan Tuhan. 2 Korintus 5 ayat 21. Seperti yang tertulis dalam himne lama, tidak ada yang dapat menebus dosa. Tidak ada selain darah Yesus. Tidak ada kebaikan yang telah kulakukan. Tidak ada selain darah Yesus. Yang kedelapan, transubstansiasi.
Ketika saya berusia 8 tahun, saudara laki saya memberitahu saya bahwa kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus selama komuni kudus. Saya pikir dia mempermainkan saya, tetapi bertahun-tahun kemudian, saya menyadari bahwa dia tidak mempermainkan saya. Dalam ajaran Katolik Roma, setelah imam memberkati roti dan anggur, keduanya menjadi daging dan darah Kristus secara harfiah. Namun, keduanya tetap tampak seperti roti dan anggur. Hal ini disebut transubstansiasi, dan ini tidak sesuai dengan Alkitab. Gereja Katolik Roma mengajarkan hal ini berdasarkan penafsiran kitab suci yang salah. Lebih jauh lagi, doktrin transubstansiasi ini juga berarti bahwa pada setiap perjamuan kudus, imam memecah-mecahkan tubuh Kristus dan menumpahkan darahnya lagi. Dengan kata lain, Yesus dikorbankan berulang-ulang untuk dosa-dosa kita. Namun, kitab suci dengan jelas menyatakan bahwa Yesus mati sekali untuk selamanya dan kita tidak perlu menyalibkan dia lagi. Ibrani 7 ayat 27 dan pasal 10 ayat 10. Yang kesembilan, imamat yang ditabiskan. Gereja Katolik Roma secara tegas membedakan antara imam yang ditabiskan dan umat beriman awam. Sama seperti para imam dalam Perjanjian Lama, para imam dalam Gereja Katolik Roma diperlukan untuk menyalurkan rahmat. Katekismus Katolik mengatakan, mereka, para imam, menerima roh Yesus untuk bertindak atas namanya dan pribadinya. Perbedaan ini tidak alkitabiah, karena dalam Perjanjian Baru, semua umat beriman adalah imam. Pertama Petrus 2 ayat 5-9. Dan kita semua memiliki manifestasi roh untuk kebaikan bersama. Pertama Korintus 12 ayat 7. Yesus sendiri adalah imam besar kita. Dia telah memberi kita akses kepada Allah. Ibrani 4 ayat 14-16. Lebih jauh lagi, Alkitab juga tidak pernah menyebutkan jabatan imam di gereja, tetapi hanya penatua, uskup, pengawas, dan diaken. Gereja Katolik Roma juga memberlakukan selibat pada para pastor, meskipun kitab suci tidak pernah memerintahkan para pemimpin gereja untuk tetap selibat. Itu seharusnya menjadi pilihan pribadi. Ironisnya, Gereja Katolik Roma melarang para pendeta, para pastor untuk menikah, padahal Petrus yang mereka anggap sebagai paus pertama itu menikah. Selain menambah beban yang tidak perlu bagi kaum pria, selibat yang dipaksakan bagi para pastor mungkin merupakan penyebab utama banyaknya kasus pelecehan seksual terhadap anak-anak di Gereja Katolik Roma. Hal itu dan status imamat yang tidak dapat dicabut. Yang ke-10, Rosario dan doa hafalan. Rosario adalah sistem doa di Gereja Katolik Roma di mana seseorang melafalkan doa yang sama berulang-ulang, meskipun beberapa doa berasal dari kitab suci dan ortodoks. Berdoa Rosario tidak alkitabiah karena 3 alasan. Pertama, Rosario mendorong pengulangan hafalan saat berdoa. Saat menggunakan Rosario, seorang Katolik akan melafalkan Salam Maria 53 kali, doa Bapa Kami 6 kali, dan beberapa doa lainnya. Namun, Yesus dengan jelas memerintahkan kita untuk tidak menggunakan pengulangan yang sia-sia saat kita berdoa. Matius 6 ayat 7. Kedua, Rosario membuat kita menyembah dan berdoa kepada Maria dengan mengucapkan hal-hal seperti Salam Ratu Suci, Bunda yang berbelas kasih, kehidupan kami, kemanisan kami, dan harapan kami. Kepadamu kami menangis, anak-anak Hawa yang malang dan terusir. Kepadamu kami memanjatkan keluh kesah, duka, dan tangisan di lembah air mata ini. Dan yang ketiga, doa-doa yang ditujukan kepada Maria lebih banyak jumlahnya daripada doa-doa kepada Tuhan. Itulah sebabnya mengapa Maria lebih penting daripada Tuhan. Dia mengutip kata-kata dari Martin Luther, kecuali saya yakin dengan kesaksian kitab suci atau dengan alasan yang jelas, karena saya tidak percaya pada paus atau konsili saja, karena sudah diketahui bahwa mereka sering keliru dan saling bertentangan. Saya terikat oleh kitab suci yang telah saya kutip dan hati nurani saya tertawan oleh firman Tuhan. Saya tidak dapat dan tidak akan menarik kembali apapun karena tidak aman atau benar untuk menentang hati nurani. Disinilah saya berdiri, saya tidak dapat melakukan yang lain. Semoga Tuhan menolong saya. Amin. Masih banyak lagi masalah dengan Katolik Roma. Tetapi 10 masalah ini cukup untuk membuat siapapun
meninggalkan gereja Katolik Roma dan tidak pernah kembali. Singkatnya, saya meninggalkan gereja Katolik Roma karena itu adalah gereja sesat. Gereja itu menyembah dewa-dewa lain di hadapan Tuhan, mengingkari Injil Kristus yang mulia, dan menentang ajaran kitab suci. Yang lebih penting, saya meninggalkan gereja Katolik Roma karena Tuhan dengan murah hati menyelamatkan saya darinya. Soli Deo Gloria, post tenebras lux. Selamat Hari Reformasi. Itulah teman-teman yang menjadi kesaksian dari seseorang yang bernama Audrey ini. Saya rasa ini satu kesaksian yang luar biasa, dan apa yang dia share ini benar-benar harus direnungkan oleh setiap orang percaya. Oke teman-teman, sekian video kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.